Pemirsa Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia diprediksi pagi ini atau hari ini akan bisa menguat. Apakah penguatan ini bisa terjadi? Dan kita langsung bergabung bersama Jessica Wulandari dari Studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, di belakang Anda saya lihat sudah kembali negatif indeks pagi ini. Apakah pelemahan ini memang tidak akan bisa berbalik arah? Atau apa yang akan bisa mempengaruhi pergerakan indeks sepanjang hari ini, Jessica? Ya, Leo dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini kembali melanjutkan tekanannya pada penutupan kemarin. Kalau penutupan kemarin turunnya 0,9%. Pada pagi hari ini terkoreksinya 0,2% di level 6.602 dengan trading value atau nilai transaksi berada di kisaran 1,2 triliun. Kalau kami memantau secara sektoral, pada pagi hari ini IHSG memang melemah karena sektor perbankan yang berbasis perbankan. Ini seperti BBCA, kemudian BMRI, BBNI, ini juga terjadi penurunan sebesar 1 hingga 2%. Kemudian di satu sisi, analis juga menyampaikan indeks harga saham gabungan pada hari ini akan kembali tertekan. Ini dikarenakan sentimen para investor asing ini mulai kembali mengatur portofolionya sehingga mereka keluar dari indeks harga saham gabungan dan mereka mulai berpindah ke pasar saham Tiongkok. Hal ini juga sejalan dengan pembukaan atau pelonggaran kebijakan COVID-19 di Tiongkok dengan adanya pembukaan kembali perbatasan antara Tiongkok dan juga Hong Kong. Sehingga ada optimisme tersendiri untuk pertumbuhan perekonomian di Tiongkok yang juga akan berdampak pada pasar saham Tiongkok. Kemudian kalau kami melihat untuk sepanjang tahun ini saja, Leo, di tahun 2023, indeks harga saham gabungan sudah terkoreksi ini atau ada net sell yang dilakukan oleh para investor asing sebesar 2,86 triliun rupiah. Dan kami juga mengutip data ini dari Bloomberg. Untuk pasar di Asia sebetulnya yang paling banyak ditarik dananya dari pasar saham ini adalah India dan juga Indonesia. Dan hal ini juga sejalan dengan adanya proyeksi pertumbuhan perekonomian terutama dari IMF, World Bank, ADB dan juga OECD. Kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 ini diprediksi akan ada di rentang 4,7 hingga 5% atau ini di bawah target pemerintah yang berada di level 5,3%. Selain itu, pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini masih akan tertekan karena para investor masih wait and see karena besok akan ada rilis terkait inflasi di Amerika Serikat pada bulan Desember 2022. Dan kalau kami memantau, sentimen ini juga mempengaruhi pergerakan bursa secara global, terutama pergerakan bursa di Amerika Serikat yang tadi malam ini berhasil ditutup menguat, Leo. Kami memantau untuk Dow Jones tadi malam ditutup menguat 0,56%, kemudian S&P 500 naik 0,7% dan Nasdaq ditutup menguat 1%. Memang untuk pergerakan bursa Amerika Serikat dari kemarin hingga saat ini masih didorong oleh sektor teknologi sehingga terjadi penguatan, namun di satu sisi sebetulnya para investor masih hati-hati karena masih menunggu hasil rilis adanya inflasi di Amerika Serikat di tahun 2022 terutama di bulan Desember karena ini akan menjadi arah kebijakan The Fed pada bulan Februari mendatang. Kemudian tadi malam ini juga ada pernyataan di acara Risk Bank-nya Swiss. Ini Ketua Federal Reserve Jerome Powell yang menyampaikan kalau kenaikan suku bunga acuan ini maksud kami ini tidak terlalu menekankan terkait kenaikan suku bunga acuan, namun justru adanya keterangan terkait dengan perlu dilepasnya isu politik dengan kebijakan The Fed. Dan kalau kami memantau di sisi lain, ini ada pergerakan bursa di Eropa justru bergerak melemah. Yang pertama, FTSE Inggris turunnya 0,39% dan The DAX Jerman yang melemah 0,12%. Ini disebabkan adanya ekonom Bank Sentral Eropa, Isabel Schnabel, ini menyampaikan kalau suku bunga acuan Bank Sentral Eropa akan terus bergerak naik secara signifikan hingga inflasi di zona euro berada di kisaran 2%. Dan inilah yang menyebabkan pergerakan bursa di Eropa melemah. Sementara itu untuk pergerakan bursa regional pada pagi hari ini justru bergerak menguat. Nikkei menguat
menguat 1,01%, Hang Seng naik 0,62%, dan juga Straits Times menguat tipis 0,01%. Ini memang masih dipengaruhi ekspektasi pemulihan permintaan dari Tiongkok seiring dibukanya kembali perbatasan antara Tiongkok dan juga Hong Kong. Dengan itu, indeks harga saham gabungan sebetulnya diprediksi masih akan tertekan sepanjang hari ini, setidaknya di rentang 6.543 hingga 6.670. Leo. Jessica, di satu sisi indeks harga saham gabungan melemah, bagaimana dengan nilai tukar rupiah? Untuk pergerakan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini justru menguat 0,03% di level 15.572. Padahal di satu sisi kami melihat indeks dolar ini merangkak naik 0,07%. Namun nilai tukar rupiah ini berhasil menguat karena adanya ekspektasi untuk inflasi di Amerika Serikat, terutama pada bulan Desember 2022, akan berada di bawah level 7% atau lebih rendah dibandingkan bulan November yang berada di level 7,1% secara year on year. Dan di satu sisi ini juga ada ekspektasi dari para investor kalau di bulan Februari nanti akan ada kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed sebesar 25 basis point, sehingga untuk pergerakan nilai tukar rupiah pada hari ini sebetulnya masih ada potensi penguatan berbeda dengan pergerakan indeks harga saham gabungan di level 15.534 hingga 15.615. Dan untuk pergerakan harga komoditas COMEX Gold ini menguat 0,2%, posisinya di level $1.880 per troy ounce-nya, sedangkan emas antam masih stagnan di level Rp1.035.000 per gramnya. Kemudian untuk minyak mentah WTI pada pagi hari ini melemah 0,68% di level $74,6 per barrelnya, sedangkan Brent terkoreksinya 0,61% di level $79,6 per barrelnya. Demikian, Leo. Baik, kita akan pantau nanti pergerakannya sepanjang hari ini. Jessica Wulandari melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.